Oke, nah kalau di materi sebelumnya di hukum Lavoisier bahwa ketika kita punya ketika gas hidrogen direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan uap air ya. Ketika 2 gram gas hidrogen direaksikan dengan 16 gram gas oksigen maka akan terbentuk 18 gram uap air. Nah, kalau kita punya 2 gram gas hidrogen direaksikan dengan 17 gram oksigen, bukan 17 tapi 18 gram oksigen, ternyata uap air yang dihasilkan juga tetap 18 gram dan ternyata kita memiliki sisa massa oksigen sebesar 2 gram. Nah, dari contoh ini bisa kita ketahui bahwa massa hidrogen dibanding dengan massa oksigen dalam senyawa H2O itu adalah selalu 2:16. Itu kalau kita sederhanakan adalah 1:8. Mau berapapun jumlah hidrogen dan oksigen yang kita miliki, maka perbandingan massa H dan massa O dalam H2O itu selalu 1:8. Artinya kalau 1 gram hidrogen direaksikan dengan 8 gram oksigen maka akan menghasilkan uap air atau H2O sebesar 9 gram ya. Kalau kita punya 2 gram hidrogen maka di sini adalah 16 gram oksigen maka hasilnya nanti 18 gram H2O. Kalau 3 gram hidrogen direaksikan dengan 24 gram oksigen maka hasilnya adalah 27 gram H2O. Nah, ini disebut sebagai hukum perbandingan tetap. Nah, apa itu hukum perbandingan tetap? Nah, ini ya, yang kedua ini adalah hukum perbandingan tetap atau biasa disebut sebagai hukum Proust. Oke, hukum Proust ini sesuai namanya atau hukum perbandingan tetap itu dikemukakan oleh Joseph Proust ya. Dimana Joseph Proust ini adalah seorang ilmuwan kimia berkebangsaan Prancis sama seperti Antoine Lavoisier. Nah, di hukum perbandingan tetap ini menyebutkan bahwa perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa itu selalu tetap. Nah, artinya selalu tetap dan merupakan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Misalnya apa? Contoh tadi kita punya besi ya, Fe ya, direaksikan dengan belerang, dengan es belerang membentuk besi 2 sulfida atau FeS ya. Ternyata perbandingan Fe dengan S dalam FeS itu selalu 7:4. Gitu. Dan tadi kita ketahui di contoh soal sebelumnya. Nah, di sini bahwa Fe kita punya Fe 7 gram ya, 7 gram besi direaksikan dengan 5 gram belerang menghasilkan kayak gini ya. Contohnya tadi kita punya besi Fe 7 gram direaksikan dengan belerang es sebanyak 5 gram menghasilkan besi 2 belerang dan sisa
1 gram belerang. Besi 2 sulfida dan sisa 1 gram belerang ya. Kalau ditanyakan, kalau soalnya di hukum Pros ini berapakah perbandingan massa besi dan belerang dalam besi 2 sulfida. Nah, di sini berarti tadi kalau di hukum Pros ini mudahnya kita pakai kolom tabel ya, kayak gitu. Berarti di sini ada massa Fe, di sini ada massa S, ini massa FeS, di sini massa, di sini ada sisa Fe, dan di sini ada sisa S ya. Di sini bahwa massa Fe mula-mula adalah 7 gram, S-nya 5 gram. Ternyata diperoleh sisa Fe-nya nggak ada, sisa S-nya 1 gram. Jadi kalau di sini hukum kekekalan massa sebelum dan massa sesudah. Berarti massa Fs-nya adalah 11 gram ya. Dari sini kita ketahui bahwa massa Fe ya yang bereaksi itu adalah 7 gram. Sementara massa S yang bereaksi itu adalah 5 gram dikurangi 1. 1 gram ini dari mana? 1 gram ini dari sisa tadi. Berarti adalah 4 gram. Sehingga perbandingan Fe dibanding S ya dalam FeS itu adalah selalu 7:4 ya, 7:4. Nah, ini yang disebut sebagai hukum Pros, seperti itu. Nah, contoh soal lagi mengenai hukum Pros ini seperti ini. Oke, misal kita punya contohnya adalah tentukan perbandingan massa magnesium dan oksigen dalam magnesium oksida berdasarkan data berikut. Oke, jadi ada perbandingan massa magnesium dan oksigen yang ditanyakan. Dan di sini ada data bahwa massa Mg, di sini massa O, ini massa magnesium oksidanya, di sini sisa Mg, ini sisa O. Ya. Oke, misal di sini datanya adalah sebagai berikut ya. Mg-nya 3 gram, oksigennya 2 gram. Oksigennya 2 gram. Ternyata massa magnesium oksidanya adalah 5 gram ya. Tidak ada sisa. Kemudian kalau Mg-nya 3 gram, oksigennya 3 gram, MgO-nya juga tetap 5 gram. Mg-nya gak ada sisa, O-nya sisa 1 gram ya. Kemudian di sini 4 gram, Mg-nya 3 gram, massa MgO-nya ternyata tetap 5 gram. Mg-nya ternyata sisa 1 gram, oksigennya ternyata sisa 1 gram ya. Kemudian Mg-nya 6 gram, oksigennya 4 gram, ternyata MgO-nya 10 gram, tidak ada sisa. Kalau Mg-nya 8 gram, O-nya 4 gram, ternyata MgO-nya juga tetap 10 gram, sisa Mg-nya 2 gram, oksigennya nggak ada sisa. Nah, kalau ada soal seperti ini ya, kita lihat bahwa soal ini tetap memenuhi hukum kekekalan massa, bahwa yang ada di sebelah kiri ini massa Mg dan O mula-mula ini adalah sebelum reaksi ya, dan massa MgO dan sisa Mg dan sisa O itu adalah sesudah reaksi ya. Kita lihat bahwa yang di kiri 3 tambah 2 5, MgO habis 5, ini 3 tambah 3 6, 5 tambah 1 6, dan seterusnya ke bawah. Cek sendiri,
ternyata masih memenuhi hukum kekekalan massa. Sekarang yang kita tentukan adalah perbandingan massa magnesium dan oksigen dalam magnesium oksida. Kalau ada soal seperti ini, itu mudahnya kalian lihat data yang habis bereaksi. Ya. Oke. Lihat data yang habis bereaksi atau tidak ada sisa, ya. Yang tidak ada sisa berarti ada data nomor yang pertama sama data nomor 1, 2, 3, 4. Data ke-4 bahwa kita tahu, bahwa kita lihat bahwa massa Mg dibanding massa O itu adalah 3 gram banding 2 gram. Terus data keempat adalah 6 gram banding 4 gram. Ternyata kedua data ini perbandingannya adalah 3 banding 2. Ternyata massa Mg dibanding massa O dalam magnesium oksida itu ternyata adalah 3 banding 2. Nah, selalu 3 banding 2. Artinya kalau di sini Mg-nya 3 gram, oksigennya 2 gram ya. Ternyata O-nya nanti sisa 1 gram. Nah, di sini Mg-nya yang bereaksi 3 gram, oksigennya 2 gram. Sisa Mg-nya ternyata 4 kurangi 3, 1 gram. Oksigennya 3 dikurangi 2, 1 gram. Nah, yang ini Mg-nya 8 yang bereaksi 6 gram, ternyata sisa 2 gram. Nah, berarti perbandingan massa Mg dan O dalam MgO itu selalu 3 banding 2. Nah, itu adalah salah satu contoh soal di hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi hukum Proust. Nah, sebenarnya ini masuknya adalah nanti setelah kalian mempelajari tentang stoikiometri, konsep mol, kemudian persentase massa dan lain-lain. Tapi saya masukkan ke sini agar biasanya sudah bisa masuk ke aplikasi hukum Proust, karena kalian kemarin sudah mempelajari di AR sama MR-nya, ya gitu ya. Contoh ya, ketika kita memiliki massa suatu senyawa Fe2O3. Nah, di sini diketahui ternyata ya, massa perbandingan massa Fe dengan massa O dalam Fe2O3 itu selalu perbandingan massa Fe dengan massa O dalam Fe2O3 besi 3 oksida adalah selalu 7 banding 8. 7 banding berapa itu? 7 banding 3. Kayak gitu. Nah, ini dari mana sih? Itu dapat 7 banding 3 itu dari mana? Nah, ternyata perbandingan massa Fe banding massa O ya. Massa Fe dibanding massa O dalam Fe2O3 itu bisa dicari dari jumlah Fe dikalikan dengan AR Fe bagi dengan jumlah O dikali dengan AR O kayak gini. Nah, perbandingan kita tahu bahwa massa Fe berapa? Massa jumlah Fe-nya di sini ada berapa sih? Ada 2 dikali AR Fe berapa? AR Fe itu 56, AR O itu 16. 2 kali 56 bagi 3 kali 16 ya, jumlah O-nya ada 3. Ya kan? Nah, di sini 2 8. 56 bagi 8 adalah 7. Ternyata perbandingan massa Fe dibanding massa O adalah 7 banding 3. Nah, seperti itu. Jadi kemudian dari sini untuk suatu zat, nah, secara umum untuk suatu senyawa AXBY, nah, nantinya itu massa A per massa B itu sama dengan jumlah A dikalikan ARA per jumlah B kali ARB. Nah, di sini juga bisa diterapkan dengan perbandingan massa total dari senyawanya ini. Kalau senyawanya ini berarti nanti adalah massa A per massa AXBY itu sama dengan jumlah A kali ARA per
MR AX BY. Kayak gini. Dengan massa, nah, kayak gini ya. Massa ini dapat diganti dengan persentase, nah, gitu. Nah, ini sebenarnya harusnya dipelajari setelah kalian mempelajari tentang konsep mol, tapi gak apa-apa, ini sebagai cheat sheet ya, gitu ya. Cheat sheet untuk mengerjakan soal hukum pros gitu. Nah, ini cara yang sedikit lebih cepat. Nah, ini yang perlu kalian ingat nantinya. Massa itu bisa diganti dengan persentase. Nah, oke. Itu adalah aplikasi hukum pros. Nah, oke. Cukup sekian. Nanti kita masuk selanjutnya adalah di hukum ketiga, itu nanti hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton ya. Terima kasih.